Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala 'azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wahsib nafsaka 'ala al-mauta. Sadaqallahu maulana al-'aliyyul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da isya musalla Miftahul Jannah yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mentaati segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat hikmah dari beliau. Dan ketika kita nanti melintas di atas sirat menuju surga, semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah, dan dengan pembacaan shalawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang sampai saat ini mereka masih sedang berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Semoga dengan berkah Fatihah dan shalawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk mereka, semoga alam kubur mereka oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, diselamatkan dari azab kubur, dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita doakan anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah
diluruskan akhlaknya, diberikan kemudahan kelancaran dalam mencari ilmu agama, dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk mereka, ilmu yang barokah yang disertai hidayah, dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah yang berguna bagi agama dan bangsa. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan. Yang sedang sakit, semoga oleh Allah tetap disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bitilkan ya bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. asyraqal qulub tihajan biwujudil Mustafa najat wa li ahlil kauni unsa wa sararan qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Aqrabu ya halal masani fahazaron yumni qarrad wastadiru bijamali batil Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya
kita mengharapkan ahli kubur, keluarga kita yang berada di alam kubur dalam keadaan selamat dari azab kubur, dalam keadaan sejahtera. Kita mengharapkan alam kubur mereka diluaskan oleh Allah, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Dan memang setiap kita diperintahkan oleh Rasulullah agar menyayangi orang yang telah meninggal dunia. Terlebih-lebih kalau orang yang telah meninggal dunia itu banyak jasanya kepada kita, yaitu kedua orang tua kita. Seandainya kita mau membalas jasa-jasa orang tua kita, sampai mati pun tidak akan terbalas. Walaupun umpama dunia beserta seluruh isinya kita berikan kepada kedua orang tua kita sebagai balas jasa kita kepada mereka, tidak akan terbalas. Darah daging kita dari air susunya. Maka ketika umpama kedua orang tua kita telah tiada, jangan sampai lupa kepada mereka yang sedang berada di alam kubur untuk selalu mendoakan mereka setiap selesai sholat fardu 5 waktu, juga di waktu-waktu yang lainnya, seperti dalam acara pengajian malam ini. Dan manakala kita punya rezeki yang lebih, jangan lupa kita keluarkan sedekah atas nama kedua orang tua kita. Nggak usah gede-gede, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Kita berikan sedekah itu kepada fakir atau miskin, atau kepada jompo, atau kepada anak yatim. Kita niatkan dalam hati kita, saya niat sedekah atas nama bapak saya Anu bin Anu, atas nama ibu saya Anu binti Anu. Semoga alam kuburnya dijadikan taman surga, diampuni dosanya. Mereka senang. Pahala sedekah yang kita keluarkan saat itu langsung akan disampaikan oleh Allah melalui malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan pahala sedekah yang kita keluarkan atas nama kedua orang tua kita yang berada di alam kubur. Makanya Rasulullah pernah bersabda, irhamu mautakum, sayangilah orang-orang yang telah meninggal di antara kamu, terutama kedua orang tua kita yang jasanya sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau sekarang kita jadi ini, jadi itu semuanya tidak terlepas dari jasa orang tua. Apalagi ibu yang mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Kita dijaga dalam kandungannya. Kemudian saat ibu kita melahirkan kita, taruhannya nyawa. Dari semenjak kita bayi merah dirawat dengan penuh kasih sayang, sampai ibu kita kurang tidur, sampai terganggu kesehatannya, terus kita dirawat dengan penuh kasih sayang. Maka janganlah kita melupakan jasa-jasa kedua orang tua. Ibu adalah pintu pertama di sorga. Bapak adalah pintu tengah di sorga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi, irhamu mautakum, sayangilah orang yang telah meninggal di antara kamu, terutama kedua orang tua kita. Dan salah satu di antara tandanya bahwa doa kita akan diijabah
adalah ketika kita berdoa, kita tidak lupa mendoakan kedua orang tua kita. Jadi ada ulama yang menerangkan seperti itu. Ciri-cirinya doa yang diijabah, di dalam doa tersebut ada doa untuk orang tua. Sebagaimana diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa ini penting banget. Jangan sampai ditinggalkan doa ini. Kita baca doa tersebut setiap selesai sholat 5 waktu, juga di waktu-waktu yang lainnya. Jadi memang ada beberapa bacaan yang apabila dibaca menunjukkan bahwa doanya akan diijabah. Pertama itu mendoakan kedua orang tua. Kalau umpama doanya diamini oleh para hadirin, oleh para makmum, maka setiap iya mutakalim wahdah yang berada dalam doa tersebut diganti dengan nun mutakalim al-ghair. Allahumma gfirli menjadi Allahumma gfirlana, junubi menjadi junubana, wali walidayya menjadi wali walidaina, warhamhuma kama rabbayani menjadi kama rabbayana, shaghira menjadi shighara. Allahumma gfirlana junubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Atau boleh menggunakan jama' muzakkar salim. Jadi bukan menggunakan isim tasniyah. Jadi enggak menggunakan kalimat wali walidaina, tapi pakai jama' muzakkar salim, wali walidina boleh. Itu jama' muzakkar salim. Cuma kalau pakai jama' muzakkar salim, wali walidina kesananya jangan pakai domir tasniyah, jangan warhamhuma, tapi pakai domir jama' lagi, warhamhum. Kemudian kesananya jangan robayana, jangan pakai alif tasniyah, pakai waw jama', robauna shigoro gitu. Jadi harus paham nahunya doa juga. Jadi boleh dua-duanya. Mau pakai isim tasniyah boleh, mau pakai jama' muzakkar salim juga boleh. Kalau pakai isim tasniyah, contohnya seperti Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Itu pakai isim tasniyah, nyambung tuh antara hal dan sahibul hal. Kalau umpama mau pakai jama' muzakkar salim boleh. Cara membacanya Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shigoro. Itu juga boleh. Yang enggak boleh begini, Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhum. Nah, enggak nyambung tuh. Di depan pakai isim tasniyah, di belakang domir jama' muzakkar ghaib, itu nggak nyambung, nggak muwafaqah. Atau sebaliknya Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma, itu pun nggak nyambung. Atau begini, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara, itu pun nggak nyambung. Atau sebaliknya Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani sabir, itu pun nggak nyambung. Jadi bacaan doa seseorang salah dan benarnya ketahuan sama orang berilmu. Jadi dalam berdoa pun kita mesti tahu ilmu nahunya, tarkibul kalamnya, kedudukan kalimatnya. Itu yang pertama. Apabila doa tersebut kita baca di dalam setiap kita berdoa kepada Allah, itu menunjukkan bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah. Yang kedua, jangan lupa 10 asma Allah yang terkumpul dalam basmalah. Basmalah ini ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, di mana seluruh isi kandungan Al-Quran yang 6.666 ayat majmu'atun fil Fatihah, itu dikumpulkan dalam surah Al-Fatihah sebanyak 7 ayat yang terdiri dari 141 huruf. Apabila 14 tasdid dihitung 1 huruf masing-masing. Tapi apabila 14 tasdid masing-masing dihitung 2 huruf, maka jumlah seluruh huruf Al-Fatihah itu ada 155 huruf. Dan apabila ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, mimnya menggunakan alif menjadi mad tabi'i,
maka berarti jumlah seluruh huruf dalam surat Al-Fatihah ada 156 huruf. Kemudian Al-Fatihah majmu'atun fil basmalah. Isi kandungan dalam surah Al-Fatihah majmu'atun itu dikumpulkan fil basmalah, di dalam basmalahnya yang terdiri dari 19 huruf. Di mana angka 19 ini terdiri dari angka 1 dan 9 berendeng. Angka 1 adalah bilangan terkecil. Angka 9 bilangan tertinggi. Kesananya itu semuanya dari 1 dan 9. Makanya dulu ketika kita di SD diajar matematika, diajar berhitung, yang paling mendasar 1 sampai 9. Kesananya 10, ya tinggal 1 tambah 0 jadi angka 10. 11, yang angka 1 direndengkan dengan angka 1 di 11. 12 demikian pula. Jadi modalnya cuma 9 angka sebenarnya. 1 sampai 9. Itu maknanya bahwa Al-Quran ini untuk seluruh kalangan, baik kalangan rendah sampai kalangan tertinggi, tetap semuanya butuh Al-Quran. Dari 1 sampai 9 semuanya butuh Al-Quran. Nah, basmalah yang terdiri dari 19 huruf itu majmu'atun fil ba, dikumpulkan pada huruf ba-nya. Ba-nya bisa dijadikan ba jaidah, bisa dijadikan ba huruf jr. Ketika huruf ba-nya pada lafaz basmalah dijadikan ba huruf jr, itu mempunyai muta'alaq. Muta'alaqnya sebanyak 8. Kalau mau dikaji terus sampai paham, sehingga membaca basmalah juga boleh 9 macam. Boleh Bismillahirrahmanirrahim, boleh Bismillahirrahmanirrahim, boleh Bismillahirrahmanirrahim, boleh 9 macam. Asal kita paham kedudukan kalimatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada Bismillahirrahmanirrahim menurut seorang ulama itu terdapat 10 asma Allah, yang apabila 10 asma Allah tersebut kita baca di dalam doa, maka menunjukkan bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah. Cepat atau lambat pasti akan terbukti. Kalau umpama hari ini belum diijabah, boleh jadi menurut ilmunya Allah hari ini belum tepat untuk kamu. Besok tepatnya, besok diijabah. Karena Allah lebih tahu apa yang akan terjadi terhadap diri kita. Kalau umpama hari ini diijabah, kamu akan celaka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, 10 asma Allah yang terdapat dalam basmalah, pertama terdapat dalam huruf ba-nya. Ba itu mengandung arti basir, Allah Maha melihat. Kemudian pada huruf sinnya, sinnya itu mengandung arti sami'un. Jadi kalau berdoa ya basir ya sami. Kemudian huruf mimnya itu mengandung arti malikun. Ya basir ya sami ya malik. Ya basir wahai Allah yang maha melihat. Ya sami wahai Allah yang maha mendengar. Ya malik wahai Allah yang maha merajai seluruh alam semesta, malik yaumiddin. Ya basir ya sami ya malik. Kemudian pada huruf hamzahnya itu asma Allah berbunyi Allah. Jadi ya basir ya sami ya malik ya Allah. Kemudian pada huruf lamnya dalam lafaz Allah, dalam lafzul jalalah lafaz Allah, itu lamnya latif. Berarti ya basir ya sami ya malik ya Allah ya latif. Kemudian huruf hanya maknanya hadi. Hadi Allah yang maha menunjukkan. Kita baca ya basir ya sami ya malik ya Allah ya latif ya hadi. Kemudian rohnya roja ya roja. Hak kecilnya pada lafaz ar-Rahman Hanan. Ya basir ya sami ya malik ya Allah ya latif ya hadi ya roja ya Hanan. Kemudian mim
mim pada lafaz Ar-Rahman ada mim kan? Ar-Rahman ada mimnya enggak? Itu maknanya mani'u, Allah yang maha mencegah. Kemudian terakhir mim pada lafaz Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim terakhir itu apa? Mu'ti, Allah yang maha memberi. Mu'ti. Nah itu baca 10 asma Allah yang terdapat dalam basmalah, baca pada setiap kali kita berdoa, insya Allah doa kita dijabah cepat atau lambat. Coba kita baca bareng-bareng, hafal ya. Pertama apa? Ya Basir. Kedua, ya Sami. Ketiga, ya Malik. Keempat, ya Allah. Kelima, ya Latif. Keenam, ya Hadi. Ketujuh, ya Roja. Kedelapan, ya Hanan. Kesembilan, ya Mani'u. Kesepuluh, ya Mukti. Ya Basir, ya Sami, ya Malik, ya Allah, ya Latif, ya Hadi, ya Roja, ya Hanan, ya Mani'u, ya Mukti, ya Basir, ya Sami, ya Malik, ya Allah, ya Latif, ya Hadi, ya Roja, ya Hanan, ya Mani'u, ya Mukti, ya Basir, ya Sami, ya Malik, ya Allah. Itu yang kedua tuh. Pertama, doakan kedua orang tua. Setiap kali kita berdoa kepada Allah, jangan lupa itu penting. Supaya berkah hidup kita. Boleh jadi kita rezekinya macet, seret, boleh jadi kita jarang mendoakan orang tua. Atau boleh jadi kita banyak musibah, anak sakit melulu dan sebagainya. Boleh jadi salah satu faktor penyebabnya kita jarang mendoakan orang tua kita. Atau anak muda boleh jadi jodohnya lama. Nah boleh jadi penyebabnya jarang mendoakan orang tua. Pada anak muda yang udah pengen kawin biar cepat dapat jodoh, doakan terus orang tuanya. Insya Allah. Tapi berdoanya jangan karena pengen dapat jodoh. Tetap doa ibadah, doa ibadah, doa itu ibadah. Tak berdoa maksiat, meninggalkan doa ada perbuatan dosa. Kenapa? Karena tidak menjalankan perintah Allah. Padahal itu perintah Allah. Udhuni astajib lakum. Diijabah nggak diijabah tetap doa nggak sia-sia, berpahala. Apalagi diijabah. Tapi nggak ada doa yang nggak diijabah. Semuanya diijabah. Itu janji Allah. Cuma kategori dijabah dibagi tiga, ada kontan, ada diganti, ada ditangguhkan. Karena Allah lebih tahu tentang yang kita butuhkan. Jadi kita berdoa itu jangan menyesuaikan kemauan kita, tapi sesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan saat ini. Lah kalau kita saat ini belum butuh pesawat, ngapain minta pesawat? Lah kalau dikasih pesawat mau taruh di batu pesawat di atas rumah, hancur rumahnya, gentengnya. Karena kita belum butuh. Berdoa sesuai kebutuhan aja. Anak muda berdoa, ya Allah saya pengen punya istri 3. Satu aja belum. Sesuai kebutuhan aja. Satu aja belum punya, minta 3. Saya aja udah punya 1 masih 1. Jadi sesuai kebutuhan doa itu. Jangan berlebihan. Sepantasnya saja. Para jamaah. Jadi yang pertama, doakan orang tua. Yang kedua, baca 10 asma Allah yang terdapat dalam basmalah. Yuk kita baca bareng-bareng. Ya Basir, ya Sami, ya Malik, ya Allah, ya Latif, ya Hadi, ya Rajab, ya Hanan, ya Mani'u, ya Mukti, ya Basir, ya Sami, ya Malik, ya Allah, ya Latif, ya Hadi, ya Rajab, ya Hanan, ya Mani'u, ya Mukti, ya Basir, ya Sami, ya Malik, ya Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setiap kali kita berdoa jangan lupa masukkan tasbih Nabi Yunus. Itu pun menjadi ciri doa kita akan diijabah.
Tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi kalau umpama diamini oleh para hadirin, kuntu diganti. Itu kan kuntu kan fi'il madi yang kemasukan fa'il mutaharik marfu dhamir muttasil barid, yaitu tu. Tu itu diambil dari isim dhamir lapan anak. Kuntu artinya kuntu dahulu aku ada. Kuntu. Gitu. Nah, kalau diamini jangan kuntu, kunna. Jadi pakai nun mutakalim algo. Wa la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Tapi kalau untuk sendiri ini kuntu minadz itu mengandung arti aku. Tapi kalau kunna mengandung arti kami. Contoh nih. Contoh. Akal tuh aku sudah makan. Tapi kalau kami sudah makan akalna. Aku sudah sholat itu. Tapi kalau kami sudah sholat, sholaina, kami sudah sholat. Sholaina isya, kami sudah sholat isya bil jamaah dengan berjamaah. Kan? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Setiap kali kita berdoa, jangan lupa baca tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau diamini, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Nabi Yunus membaca tasbih tersebut itu diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah supaya Nabi Yunus dikeluarkan dari 3 macam kegelapan. 1, gelapnya malam hari. 2, gelapnya berada di dalam perut ikan nun. 3, gelapnya di dalam laut. Jadi ketika Nabi Yunus dimakan ikan paus masuk ke dalam perutnya, itu mengalami 3 gelapan. 1, gelap di dalam perut ikan. 2, gelap di dalam laut. Nah, 3, gelapnya malam hari. 3 macam kegelapan dialami oleh Nabi Yunus. Nggak betah. Contohnya nih, kita tiba-tiba listrik padam, gelap gak tuh? Betah nggak? Mau jalan juga kita takut nginjek piring atau apa. Ya, injek tai kebo nggak mungkin, masa coba ada tai kebo. Paling bolu meren, tapi injak bolu. Nah, nggak betah. Artinya ketika kita berada dalam sebuah permasalahan yang rumit, yang membuat kita makan enggak enak, tidur enggak nyenyak, pusing, supaya dikeluarkan, perbanyak tasbih Nabi Yunus supaya dikeluarkan dari berbagai macam masalah yang kita hadapi. Bahkan tasbih Nabi Yunus ini seyogianya dibaca oleh orang-orang yang sedang sakit. Selama sakit baca tasbih Nabi Yunus, insya Allah diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan lupa setiap kali kita berdoa masukkan kalimat La ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Itu yang keempat. Nah, 4 itulah kita terapkan di dalam doa. Setiap kali kita berdoa jangan lupa agar dibaca. Pertama, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Yang kedua, ya Basir, ya Sami, ya Malik, ya Allah, ya Latif, ya Hadi, ya Rajab, ya Hanan, ya Mani'u, ya Muti. Yang ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Yang keempat, ya Hanan, ya Manan, ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Dan yang terakhir, untuk membuktikan rasa sayang kita pada orang-orang yang telah meninggal dunia, terutama kedua orang tua kita atau paman didik kita atau kakek nenek kita atau guru-guru kita atau saudara-saudara kita.
jangan lupa ketika kita berdoa masukkan baca sholawat kamil. Baca sholawat kamil dan langsung pahalanya dihadiahkan untuk ahli kubur. Yakin pasti itu ahli kubur akan senang luar biasa. Seketika alam kuburnya diterangkan oleh Allah, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Menurut keterangan, seandainya itu ahli kubur berada di dasarnya api neraka jahanam, dengan barokah salawat itu seketika akan diangkat oleh Allah, dikeluarkan dari api neraka jahanam. Ini kehebatan salawat. Masukkan tuh setiap kali kita berdoa selesai sholat waktu, masukkan sholawat kamil dan langsung pahalanya dihadiahkan untuk ahli kubur, terutama untuk kedua orang tua kita. Udah hafal kan sholawatnya kan? Udah hafal semua ya? Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan laha ayataha kamalan ayata ikamalika wa adadi kamali. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan laha ayataha kamalan ayata ikamalika wa adadi kamali. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kamala nihayata li kamalika wa adadi kamali. Nah, ini namanya sholawat kamil. Itu ada keterangannya di dalam kitab Lam'atin Nur. Nah, menurut keterangan dalam kitab tersebut, barang siapa membaca sholawat ini, kemudian pahala dari baca sholawat ini dihadiahkan untuk ahli kubur, maka seandainya ahli kubur sedang berada di neraka jahanam umpama, atau alam kuburnya jadikan lubang daripada api neraka, maka seketika oleh Allah akan diselamatkan dengan barokahnya sholawat tersebut. Nah, setelah sholawat ini kita baca di dalam doa setiap selesai sholat waktu, kemudian kita kirimkan, kita hadiahkan pahala dari bacaan sholawat ini kepada ahli kubur. Caranya gimana? Caranya begini. Allahumma inni qad qara'tu hadhihi sholat wa ta'lamu ma uridu wa asawabaha ila ruhi ahli kubur titik-titik bin titik-titik. Sebut tuh bapak kita almarhum. Wa ila ruhi titik-titik bin titik-titik. Sebut tuh ibu kita almarhumah, kakek kita, nenek kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, semuanya kirim pahala dari bacaan sholawat tersebut. Insya Allah mereka senang. Kalau nggak percaya, tanya saja langsung sama mereka dalam kuburnya. Capek nih. Akan terbukti semuanya. Jangan dianggap remeh sholawat ini. Allah saja bersolawat sama Nabi lah. Itu Tuhan semesta alam bersolawat sama Nabi. Luar biasa. Nah, kalau Allah saja bersolawat, Allah kan Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh alam jagat raya, yang menciptakan seluruh alam, baik alam malakut, alam arwah, alam dunia, alam barja, alam mahsyar, alam akhirat, semua alam diciptakan oleh Allah. Allah pencipta seluruh alam bersolawat sama Nabi. Ini menunjukkan betapa alangkah luar biasanya Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Allah saja bersolawat. Dan ayat yang menerangkan bahwa Allah bersolawat kepada Nabi cuma satu ayatnya. Dari 6.666 ayat cuma satu ayat. Ada di surat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56 yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Luar biasa salawat ini. Jangan dianggap remeh. Dengan baca salawat dosa kita bisa diampuni, hajat kita bisa dikabulkan oleh Allah. Bahkan orang yang sedang berada di dasar neraka jahanam dengan barokah salawat kamil tadi oleh Allah akan diangkat dari dasar neraka jahanam, diselamatkan. Jadi jangan dianggap sepele salawat ini. Nah, salawat kamilah baca minimal 1 kali lah, standar 3 kali lah.
Syukur-syukur kita bisa mengamalkannya sholat qiyamul tiap hari 100 kali. Silakan buktikan selama 40 hari aja. Tiap hari baca 100 kali pasti ada perubahan. Tapi perubahannya ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih buruk. Asal kita yakin sama Allah. Ini sholat qiyamul ini sebenarnya banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Bukan hanya berguna untuk ahli kubur, tapi juga berguna untuk kehidupan kita di alam dunia, untuk rezeki, untuk wibawa dan sebagainya. Sholawat kamil. Nah, setelah kita baca sholawat tersebut dalam doa, kemudian kita baca Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku qad qara'tu, sungguh aku telah membaca hadhihi sholawat ini, wa ta'lamu, dan engkau mengetahui ma uridu, apa yang aku inginkan. Wa ya Allah, sampaikanlah sawabaha, akan pahala sholawat ini ilawi al kubur titik terus kita kirim. Insya Allah mereka senang di alam kuburnya. Yuk kita baca lagi, mudah-mudahan hafal. Dari pertama doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Boleh ditambah wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Yang kedua, ya Basir ya Sami ya Malik ya Allah ya Latif ya Hadi ya Razzaq ya Hanan ya Mani'u ya Mu'ti. Yang ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Yang keempat, ya Hanan ya Hanan ya Badi'as samawati wal ardi ya Dzal Jalali wal Ikram. Yang kelima, sholawat Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa anta bi kamalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa anta bi kamalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa anta bi kamalin. Allahumma inna qad qara'na hadhihi shalah wa ta'lamu ma nuridu wa ba'asa wa baha khususan ila al-kubur wa khususan ila al-kubur Terus silahkan kirimkan kepada orang-orang yang kita cintai, yang sudah meninggal dunia, yang sedang berada di alam kubur. Insya Allah barokah salat ini mereka akan gembira di alam kuburnya, akan senang. Alam kubur Allah jadikan raudhah dari apinan, taman daripada taman sor. Insya Allah. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam taklim yang mulia ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir semuanya oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
جدتنا ولأولادنا كلهم ولإخواننا ولأخواتنا ولقرابتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن هدانا وهديناه إلى الخير ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا بصير يا سميع يا مليك يا الله يا لطيف يا علي يا رجال يا أنان يا من يا مطيع لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمير وعلى آله صلاة لا نهاية لها لا نهاية لكمالك ولا لكمالك وباركنا هذه الصلاة وتعلم ما نريد وقصرها khususan di dalam kubur kita masing-masing silakan disebutkan lengkap dengan bilnya khusus ya. Bagi dalam kubur dan bapak pemain itu kita bersama baik dari sisi nasib dari aset sudah sama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afhum waj'al jannata mas'ahum wa ma'wahum Allahumma jma' arwahahum ma'a arwahi ibarika salina fil jannah Allahumma la ta'limna ajrahum wa la ta'tinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa